Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan pembahasan tugas matematika pertemuan ketiga terkait logika matematika. Ya. Soal nomor 1. Tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut. Ya. Nomor 1. Hari ini Jakarta banjir. Berarti nagasi lambangnya seperti ini ya. Nagasinya hari ini Jakarta tidak banjir ya, ada kata tidak ya. Kemudian kambing bisa terbang, nagasinya ingat tanda nagasi, kambing tidak bisa terbang ya. Didi anak nakal, Didi anak tidak nakal ya, nagasi. Mahasiswa memakai baju batik pada hari Rabu. Berarti nagasinya mahasiswa tidak memakai baju batik pada hari Rabu ya. Jadi kalau ini beruntung kalimatnya semua positif ya. Tapi nanti kalau ada kalimatnya yang negatif jadi dirubah aja. Ingat kuncinya, kalau dia nagasi berarti kebalikannya. Misal kalimat itu positif berarti nagasinya negatif ya. Kalau misalnya nagasinya negatif berarti kalimatnya itu nagasi. Nah, misalnya kalimatnya itu negatif, maka nagasinya itu kalimat positif, kebalikannya ya. Kemudian soal nomor 2, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan. Kalau pernyataan itu sudah pasti kebenarannya ya. Kalau misalnya bukan pernyataan itu tidak benar. Nah, 5 adalah merupakan bilangan prima. Sudah ada ketentuan 5 itu merupakan bilangan prima secara matematika ya. Berarti jawabannya adalah benar ya. 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Salah ya, yang kelipatan 5 itu harusnya berapa? 15 ya, ini bukan pernyataan ya, 15 harusnya. Ya, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Ini bukan pernyataan ya. Jelas benar atau salah, ini tanda tanya. Kalau yang namanya tanda tanya udah pasti bukan pernyataan, juga bukan pernyataan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3, tentukan nagasi dari pernyataan berikut. Nagasi, sekali lagi nagasi ya. P premisnya itu yang benar 2 tambah 5 sama dengan 7. Berarti nagasinya 2 tambah 5 tidak boleh sama dengan 7. Ini kan kalimat positif ya. Kemudian ini kalimat negatifnya. Berarti tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Ini nagasinya ya. Kemudian semua pelajar berbaju putih. Pada penjelasan saya, kata-kata semua kalau diingkar itu bisa jadi seperti ini. Ada 3 ingkaran. Tidak benar semua pelajar berbaju putih. Jadi ditambahin kata tidak benarnya di depan, atau semua pelajar tidak berbaju putih juga boleh ya. Kemudian ada juga yang kata semua ini kalau diingkar menjadi beberapa ya. Ada kan penjelasan saya kalau semua bisa juga diingkar. Semua itu bisa jadi kebalikannya ingkarannya. Beberapa pelajar tidak berbaju putih. Ada kata-kata tidak, semua juga diingkarkan ya. Jadi beberapa. Kemudian beberapa, selain kata-kata beberapa ada juga kata ada ya. Ini juga benar ingkarannya. Ada pelajar yang tidak berbaju putih ya, sama-sama benar ini ya. Oke, diperhatikan kalau ingkaran itu, kalau kata-kata semua, kalau diingkar ya, kalau diingkar bisa berganti jadi beberapa ya, dan ada ya kalau diingkarin ya. Kemudian selanjutnya, tentukan converse, inverse, kontraposisi dan ingkaran dari pernyataan jika A, B, C per D persegi, maka sisi-sisinya sama panjang. Nah, misalnya ini P, A, B, C, D persegi, mak Q itu sisinya sama-sama panjang. Gimana? Nah, misalnya gini. Nah, P
ini berarti kan oke, ini P berarti kan P maka Q ya. Kalau converse itu dibalik kata kuncinya ya. Converse itu dibalik. Jadi Q yang ini kan bentuk semua lah. Jadi kalau converse itu Q dibalik menjadi P ya, itu aja. Dibalik pokoknya. Converse itu kebalikan kata kuncinya ya. Converse dibalik Q maka P. Berarti yang duluan yang mana? Jika sisi yang Q duluan, jika sisinya sama panjang, maka ABCD persegi ya. Converse pokoknya dibalik. Yang tadinya P maka Q, jika P maka Q, maka kalau di converse berarti jika Q maka P yang di belakang jadi ke depan. Converse, ingat ya. Kemudian kalau inverse itu dinagasikan, yang depan dua-duanya dinagasikan, kebalikannya ya, nggak perlu dibalik ya. Berarti ingkaran P maka jika ingkaran P maka ingkaran Q. Jadi kalau inverse itu pokoknya tambahin aja, nggak perlu dibalik, beda sama converse ya, Q ya. Nah, jika ABCD bukan persegi ya, ininya tetap ya, tambahkan kata-kata bukan atau tidak, maka sisi-sisinya tidak sama panjang ya. Ingat nagasinya. Kemudian kalau kontraposisi itu kata kuncinya udah dibalik ditambahkan dengan nagasi ya. Ya, benar. Nah, ditambahkan dengan inverse-nya, inverse ya. Nah, ingkaran Q, inverse itu kan ditambahin dengan nagasi, gitu aja gampangnya ya. Udah dibalik, kalau kontraposisi itu udah dibalik ditambahkan dengan nagasi. Berarti jika sisi-sisinya tidak sama panjang, maka ABCD tidak bukan persegi. Ingat, kalau kontraposisi udah dibalik terus diingkarkan ya. Nah, kemudian kalau ingkaran ya, P maka Q, maka ingkarannya itu dibalik, P dan ingkaran Q ya. Ini udah ada kaidahnya ya. ABCD persegi dan sisi-sisinya tidak sama panjang ya. Silahkan untuk dipahami lagi terkait converse, inverse, kontraposisi dan ingkaran ya. Nanti bisa keluar lagi di ujian. Kemudian soal tentukan penarikan kesimpulan dari kalimat berikut. Premis 1, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 sama dengan 4. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini yang A. Yang B, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar industri minimal 3 bulan. Oke. Nah, premis 1 yang soal nomor A-nya ya. Jika 2 tambah 3 maka 5. Ini berarti ini P-nya, ini Q-nya ya. Kemudian premis 2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti kesimpulannya adalah 5 lebih besar dari 4. Kalau misalnya ini kan berarti kan gini kan, kalau secara kaidahnya tadi PQ ini P, berarti ini coret ya, berarti Q. Kesimpulan Q apa? 5 lebih besar dari 4 ya. Kemudian nomor selanjutnya, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Kita coba-coba ya, ini yang pertama. Jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG, itu P. Kemudian ini ya, Maher melaksanakan PSG. Jika Maher melaksanakan PSG berarti ini Q ya. Maher belajar industri minimal 3 bulan. Berarti ini R karena nggak ada persamaan ya. Maka kesimpulannya, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher belajar industri minimal 3 bulan. Nah, kayak gini. Nah, P maka Q yang premis 1 kan? Ya, yang ini. Nah, kemudian premis 2-nya Q maka R ya. Maka kesimpulannya ini coret. Jadi jika P maka R. Kita lihat di sini. Jika Maher seorang siswa SMK, R-nya yang mana?
maka Maher belajar di industri minimal 3 bulan. Oke. Silahkan untuk dipelajari kembali. Apabila ada yang salah, silahkan perbaiki di dokumennya masing-masing. Tidak perlu dikumpulkan lagi ke e-learning. Kunci dari matematika adalah terus berlatih. Silahkan diulang-ulang materi terkait dengan tugas yang saya berikan. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.